ya dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Tapi ada tujuan yang inti, yaitu mengambil keuntungan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian untuk Lesti kali ini, ia mendapatkan sebuah hal yang sangat tidak mengenakan dari pemilik lagu Ranting Kering. Baru-baru ini Lesti Kejora dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan kerap menyanyikan lagu Ranting Kering milik seorang musisi. Keluarga dari musisi ini tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Lesti karena dianggap tidak tahu terima kasih. Buntut permasalahan ini menjadi tuntutan untuk Lesti Kejora di penjara 10 tahun dan 4 miliar denda. Lalu apa hikmah yang terkandung dalam kisah ini? Dalam kejadian seperti ini, mari simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB Mencari Hikmah dalam Berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, kita akan membahas mengenai viralnya berita tentang Lesti Kejora yang dilaporkan oleh seorang musisi dikarenakan Lesti kerap menyanyikan lagu miliknya. Dan judul lagunya adalah Ranting Kering. Lalu sebenarnya apa hikmah yang kita bisa ambil dari kejadian ini? Mari simak bersama-sama di MHDB Mencari Hikmah dalam Berita. Sahabat netizen yang budiman, mungkin banyak bertanya-tanya tentang kasus ini. Kenapa hanya Lesti Kejora yang akhirnya dilaporkan ke kepolisian? Padahal yang menyanyikan lagu ini bukan hanya Lesti. Banyak deretan artis, penyanyi yang lainnya yang menyanyikan Ranting Kering ini. Kenapa hanya Lesti yang dilaporkan ke pihak kepolisian? Mungkin ini adalah tanda tanya besar tentang kasus yang satu ini. Apakah mungkin karena Lesti itu adalah sosok artis yang terkenal, karena fenomenal, atau juga mungkin karena Lesti itu orang baik? Dikarenakan Lesti itu kalau ada yang nyinggung, kalau ada orang yang indah itu Lesti selalu hadapi dengan rasa tenang dan kebaikan. Atau juga mungkin karena Lesti ini termasuk artis yang memiliki kekayaan atau mungkin hal yang lainnya. Tetapi dari latar belakang pelaporan Lesti Kejora ke pihak kepolisian gara-gara lagu Ranting Kering ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Mungkin Lesti Kejora pada saat ini dilaporkan dengan alasan karena tidak tahu diri. Kata mereka yang melaporkan, katanya Lesti ini bisa sukses menjadi juara DA dan bisa menjadi artis terkenal karena lagu miliknya, lagu Ranting Kering ini. Dan banyak juga yang menyanggah bahwa kesuksesan Lesti itu adalah dari suara yang merdu yang Allah karuniakan kepada Lesti. Bukan karena lagunya saja. Karena lagu itu nomor sekian. Tetapi olah vokal yang baik, latihan yang terus menerus, yang akhirnya menjadikan Lesti ini sang diva penyanyi Indonesia. Nah, tetapi ini juga nih yang perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kan Lesti sedang menyusui anak keduanya. Di mana seorang ibu yang sedang menyusui itu hormonnya itu naik turun. Dan ini tidak boleh banyak hal yang membuat stres. Nah, ini riskannya kalau misalkan ada hal-hal yang seperti ini, nanti akan mengganggu pemikiran dari ibu Lesti ini dan akhirnya susunya ataupun air susunya seperti apa terjadi hal yang tidak diinginkan, maka inilah yang akhirnya akan merugikan kepada Lesti Kejora ini. Ya, di balik hikmah, di balik kejadian ini adalah bahwa tidak setiap orang itu menyukai kita. Tetap ada orang-orang yang memang tidak menyukai kita ataupun berusaha untuk mengambil keuntungan dari segala sesuatu yang kita miliki. Maka kita harus senantiasa berhati-hati untuk mencari pertemanan, dikarenakan tidak setiap orang ini ternyata menyukai kita. Banyak orang yang akhirnya mungkin orang tersebut itu mencari keuntungan dari diri kita.
Sebaik-baiknya teman adalah orang-orang yang akhirnya akan sama-sama bisa hidup dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Bukan hanya mengambil manfaat dari diri kita, tetapi dia juga bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Dan hari ini kita dapat melihat bahwa para musisi ternyata tidak membuat sebuah lagu itu dengan keikhlasan, tidak sepenuh hati, tetapi ada tujuan yang inti, yaitu mengambil keuntungan. Tidak sedikit orang-orang yang seperti itu. Mungkin Lesti kali ini adalah orang yang mendapatkan hal yang tidak mengenakan daripada musisi, daripada penulis lagu. Ya mungkin mereka juga ingin mendapatkan keuntungan. Ya mungkin itulah adalah salah satu dari kenapa kita itu harus bisa memilih siapakah yang layak untuk dijadikan kawan kita, siapakah yang tidak layak. Dan kita juga harus bisa mengerti bagaimana kehidupan ini. Bahwa kehidupan itu begitu penuh dengan orang-orang yang tamak. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Berlebihan dari segi melaporkan seorang gara-gara menyanyikan lagunya itu berlebihan. Karena kalau misalkan tujuannya karena tidak ada itikat baik, kenapa hanya Lesti yang dilaporkan? Padahal banyak juga musisi-musisi lain, penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu tersebut. Bahkan ada sampai netizen yang menyebutkan satu persatu artis-artisnya. Padahal artisnya artis besar sama, tetapi kenapa Lesti yang dilaporkan? Ada apa sebenarnya? Kenapa harus Lesti? Seperti itu. Dan untuk Lesti harus tetap bersabar dan semoga tidak mengganggu kehidupannya, tetap untuk bisa membimbing dan menjaga anaknya sampai besar. Dan kita juga sebagai netizen harusnya mendoakan juga semoga permasalahan ini cepat clear dan semoga tidak ada yang dirugikan dua belah pihaknya. Semoga kita semua juga bisa bijak juga ya untuk senantiasa mendengarkan berita-berita di sosial media berkaitan tentang hal ini. Dan ini sampai sekarang Lesti Kejora belum membuat klarifikasi, begitupun dengan suaminya Rizky Bilar belum membuat klarifikasi. Kita doakan saja semoga beliau itu bisa mengarungi berbagai cobaan hidup. Sudah enak-enak ya, enak-enak, santai, anaknya sehat, kedua-duanya sukses terus. Sekarang ada berita yang seperti ini, ada kejadian ini. Intinya ini adalah cobaan dari Allah, tujuannya adalah wabasyiris sobirin, Allah akan mengangkat harkat derajat Lesti dengan membahagiakan Lesti ketika Lesti bisa bersabar menghadapi ujian ini. Ingat bahwa ketika Allah mencintai seorang, ibtala. Idza ahabballahu ahadan ibtala. Ketika Allah mencintai seorang, Allah itu akan menguji orang tersebut. Dan kalau orang tersebut lulus dengan ujiannya, maka ia akan menjadi orang yang Allah cintai, seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau ketika Allah berikan ujian tetapi tidak lulus, berarti ia tidak termasuk orang-orang yang Allah akan bahagiakan. Nah, semoga saja Lesti ini bisa menjadi orang yang akhirnya bisa lulus menghadapi ujian ini dan bisa mengarungi segala perjalanan hidupnya dengan penuh kesabaran dan akhirnya Allah angkat harkat derajatnya. Ini bukan kasus pertama. Sebelumnya juga ada berbagai ujian yang sudah Lesti lalui. Dan itu merupakan salah satu dari pembuktian Lesti itu orang yang kuat, tidak banyak bicara, tetapi bisa melewati segalanya. Ini adalah sosok orang yang baik, orang-orang yang tetap dalam keadaan bersabar menghadapi segala ujian. Dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dunia dan di akhirat juga, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke hadirin, itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari kisah berita yang viral kali ini tentang Lesti Kejora. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh para hadirin netizen yang budiman. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan komentar juga, dan pokoknya dukung terus Adam History ya. Semoga bermanfaat. Bila itu billahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.